Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mani Zulwi, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi NIM 19060045 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dari tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar ekonomi bangunan, yaitu tentang menjawab soal dari 7 buah, menjawab 5 soal yang akan saya jabarkan di bawah ini. Pertama, ya, dari soalan yang pertama itu tentang jelaskan tahap-tahap pembangunan dari pembangunan Rusto. Yang pertama ialah masyarakat tradisional. Jadi masyarakat tradisional ialah suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi berdasarkan ilmu dan teknologi pra-Newton dan sebagai hasil pandangan pra-Newton terhadap dunia fisika. Ciri-ciri masyarakat tradisional ini: struktur sosial masih bersifat berjenjang, berkuasa politik terpusat di daerah, di tangan bangsawan pemilik tanah, lebih 70% penduduknya bekerja di bidang pertanian. Hal ini bisa ditunjukkan pada sebelum era Newton ditemukan atau hukum Newton ditemukan oleh. Lalu yang kedua ialah prasyarat tiga landas. Prasyarat tiga landas ialah masa transisi di mana prasyarat pertumbuhan swadaya dibangun atau diciptakan. Dan ciri-cirinya ialah dari prasyarat tiga landas, tahapan yang dicapai oleh negara-negara seperti Eropa, Asia Timur, Timur Tengah, dan Afrika yang dilakukan dengan merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada. Lalu, tahapan yang dicapai oleh negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru yang dilakukan tanpa merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada. Lalu tahap yang selanjutnya ialah tinggal landas. Tahap tinggal landas ialah titik yang menentukan di dalam kehidupan suatu masyarakat ketika pertumbuhan mencapai kondisi normalnya. Kekuatan modernisasi berhadapan dengan adat istiadat dan lembaga. Dan syarat dari tahap tinggal landas ialah: yang pertama, tingkat investasi neto melebihi 1% dari pendapatan nasional. Lalu yang kedua ialah perkembangan sektor penting seperti pembangunan jalan, jembatan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, kerangka budaya yang mendorong ekspansi, yang mengekspansi kepada daerah-daerah lain seperti budaya barat mengekspansi daerah-daerah Asia dan Afrika. Lalu ciri-ciri tinggal landas ialah: yang pertama, berlakunya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari pendapatan nasional neto. Lalu yang kedua ialah terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial, dan institusional yang akan menciptakan. Lalu yang ketiga, segala gejolak untuk membuat perkalian di sektor modern. Lalu yang keempat, potensi eksternalitas ekonomi yang ditemukan oleh kegiatan lepas landas bagi menyebabkan pertumbuhan akan sektor terus-menerus terjadi. Lalu tahap yang keempat ialah tahap dorongan menuju kedewasaan. Tahap ketika masyarakat telah dengan efektif menerapkan serentak teknologi modern terhadap keseluruhan sumber daya mereka. Ciri-ciri tahap kedewasaan ini ialah: yang pertama, sifat tenaga kerja berubah menjadi terdidik. Orang lebih suka tinggal di kota, upah mulai meningkat, dan berusaha untuk mendapatkan jaminan sosial. Hal ini beralih dari ketika seorang yang awalnya seorang buruh, dia akan merasa untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan mereka akan lebih suka tinggal di kota dibandingkan di desa. Dengan telah tinggal di kota ini, mereka akan mendapatkan upah yang meningkat dan mereka mendapatkan jaminan sosial pula, serta mendapatkan infrastruktur yang memadai dibandingkan di desa. Lalu yang kedua, otak para pengusaha berubah menjadi efisien, yang halus, dan sopan. Yang sebelumnya para pengusaha ini mementingkan kepentingan pribadi yang secara kasar dan tidak melakukan usahanya secara etis. Lalu yang ketiga ialah masyarakat merasa bosan dan pada keajaiban industrialisasi dan menginginkan sesuatu yang baru menuju perubahan yang lebih jauh. Orang akan melakukan inovasi lebih jauh. Contohnya saja kereta uap yang pada saat ini menjadi kereta listrik. Ini merupakan sebuah inovasi yang sangat maju. Lalu yang kelima ialah masa konsumsi massal. Tahap masa konsumsi massal
keseimbangan perhatian masyarakat beralih dari penawaran ke permintaan, dari persoalan produksi ke persoalan konsumsi, dan kesejahteraan dari dalam arti luar. Hal ini mengisyaratkan bahwa persoalan produksi, keperalihan konsumsi, dan kesejahteraan dalam arti luar adalah sebuah kepentingan dalam masa konsumsi massal. Lalu ciri-ciri masa konsumsi massal ialah: pertama, migrasi ke pinggiran kota. Yang kedua, pemakaian mobil secara luas. Orang-orang akan membeli mobil untuk melakukan mobilisasi secara cepat dibandingkan dengan transportasi lainnya. Yang ketiga, barang-barang konsumsi dan peralatan rumah tangga yang tahan lama. Mereka akan memikirkan bagaimana untuk membeli bahan-bahan rumah tangga yang lebih awet dibandingkan dengan peralatan rumah tangga yang sangat mudah hancur atau yang lama, yang sebentar tahan lamanya. Lalu yang soalan yang kedua ialah, menurut Arthur Lewis, proses pembangunan terjadi seiring dengan perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional atau subsisten ke sektor modern atau kapitalis. Apakah penyebab terjadinya peralihan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern, dan jelaskan prosesnya. Penyebab terjadinya peralihan tenaga kerja dari sektor tradisional subsisten ke sektor modern atau kapitalis adalah karena adanya modal terakumulasi sebagai akibat peralihan buruh surplus dari sektor subsisten ke sektor kapitalis. Karena adanya modal terakumulasi sebagai akibat peralihan buruh surplus dari sektor subsisten ke sektor kapitalis, ketika ini terjadi, pembangunan ekonomi nominal akan terjalan. Subsisten ini tersendiri diartikan sebagai keadaan di mana di banyak negara terbelakang tersedia buruh dalam jumlah yang tak terbatas dan dengan upah sekedar cukup untuk hidup. Hal ini menyebutkan bahwa di suatu negara itu sangat banyak sekali tenaga buruh yang dalam jumlahnya yang cukup banyak, dan mereka pun mendapatkan upah yang sekadar ala cukupnya atau sekedar untuk hidup sehari-hari. Sektor kapitalis adalah bagian dari ekonomi yang memahami kapital yang dapat direproduksi dan membayar kepada si pemilik kapital atas pemakaian kapital tersebut. Lalu, Lewis mengawali teorinya dengan pernyataan tegas bahwa teori klasik mengenai penawaran buruh yang benar-benar elastis dengan upah subsisten benar-benar terjadi di sejumlah negara terbelakang. Karena persediaan buruh tidak terbatas, industri baru dapat didirikan tanpa batas berdasarkan upah yang berlaku dengan cara menarik buruh dari sektor subsisten. Sumber utama para pekerja yang bersedia dengan bekerja dengan upah subsisten adalah petani, buruh lepas, pedagang kecil, pelayan, dan wanita rumah tangga. Namun, sektor kapitalis juga membutuhkan pekerja terampil. Lewis mengatakan bahwa butuh terampil hanyalah suatu kesulitan semu. Suatu kesulitan sementara yang dapat digeser dengan pemberian fasilitas latihan bagi pekerja yang tidak terampil. Surplus kapitalis, walaupun penghasilan di sektor subsisten menentukan tingkat upah di sektor kapitalis, tapi dalam praktek upah kapitalis 30% lebih tinggi daripada upah subsisten sebagai akibat a. Kenaikan yang mencolok pada output sektor subsisten yang dengan kenaikan pendapatan real dapat menyebabkan pekerja meminta upah kapitalis yang lebih tinggi sebelum menawarkan dirinya untuk suatu perusahaan. Dan b. Jika dengan penarikan buruh dari sektor subsisten ini, produk total tetap sama, maka produk rata-rata dan juga pendapatan real dari mereka yang tinggal akan naik, dan pekerja yang ditarik itu kemungkinan menuntut upah yang lebih tinggi di sektor kapitalis. C. Biaya hidup yang tinggi dan beberapa perhatian dan pertimbangan kemanusiaan dapat menggerakkan para majikan menaikkan upah, atau pemerintah dapat mendorong serikat buruh dan menyokong usaha-usaha perundingan upah mereka. Pembentukan modal tergantung pada surplus kapitalis. Surplus ini diinvestasikan kembali pada aktiva kapitalis baru. Pembentukan modal berlangsung dan lebih banyak. Dan juga orang dipekerjakan dari sektor subsisten. Proses tersebut berlangsung sampai
para buruh naik, modal naik dan penawaran buruh mencapai tidak elastis. Jadi, pembentukan modal bergantung pada sektor kapitalis. Sejauh surplus kapitalis itu diinvestasikan untuk menetapkan modal baru, sektor kapitalis tersebut meluas dengan memakai lebih banyak orang dari sektor subsisten ke dalam pekerjaan kapitalis. Surplus tersebut kemudian menjadi lebih besar. Pembentukan modal menjadi lebih besar dan begitu pula proses tersebut berlangsung terus-menerus sampai surplus buruh menghilang. Lalu soal yang ketiga ialah teori upaya minimum kritis oleh Liebenstein dan perangkap keseimbangan tingkat rendah oleh Nelson menekankan hubungan dan pengaruh laju pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita sesuai dengan tingkat pembangunan dan dengan menggunakan kurva. Jelaskan menurut salah satu teori hubungan antara laju pertumbuhan penduduk dengan laju pertumbuhan pendapatan per kapita. Jawabannya ialah kurva N menggambarkan laju pendapatan per kapita yang membuat laju pertumbuhan pendapatan nasional sama dengan laju pertumbuhan penduduk. Kurva P menunjukkan laju pertumbuhan penduduk pada setiap tingkat pendapatan per kapita bermula dari titik A yang menyakitkan titik keseimbangan subsisten di mana terdapat pertumbuhan penduduk dan pendapatan. Jika pendapatan per kapita dinaikkan ke YB, laju pertumbuhan penduduk dan pendapatan keduanya adalah 1%. Pada laju pendapatan per kapita YC, laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada laju pertumbuhan pendapatan nasional yang disebagaimanakan pertama adalah 2%. Sementara yang disebutkan yang terakhir adalah 1%. Karenanya, laju pendapatan per kapita harus dinaikkan sedemikian rupa agar dapat meningkatkan pendapatan nasional yang lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk. Hal ini hanyalah mungkin sesudah tingkat pendapatan per kapita setinggi YE, dari mana laju pertumbuhan penduduk mulai menurun. Titik E mirip dengan laju pertumbuhan penduduk yang ditentukan secara biologis yang oleh Liebenstein diasumsikan sebesar 3%. Dengan demikian, YE adalah tingkat pendapatan per kapita minimum kritis yang diperlukan untuk menggerakkan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Dalam kasus yang diperbincangkan ini, tingkat pendapatan per kapita bekerja sebagai kekuatan pendorong pendapatan, sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk yang dirangsang bagi pembangunan yang berkesinambungan investasi awal haruslah di atas tingkat minimum tertentu agar menghasilkan tingkat pendapatan per kapita yang cukup besar dalam rangka mengatasi kekuatan penekap pendapatan. Tetapi menurut Liebenstein, tidak semua minimum kritis ini harus dilakukan secara sekaligus, yang menjadikan lebih efektif jika dipisah-pisah dalam serentak usaha yang lebih kecil yang penerapannya di dalam perekonomian dijadwalkan secara optimal. Lalu, soal yang selanjutnya ialah soal nomor 5. Berdasarkan dua sifat rangkaian investasi, yaitu divergen dan konvergen, Hirschman memperkenalkan konsep pertumbuhan tidak berimbang melalui pertimbangan investasi dengan mendahulukan pada overhead sosial atau kegiatan langsung produktif. A. Tuliskan pengertian rangkaian investasi konvergen dan divergen dan lengkapi dengan contoh. Rangkaian investasi konvergen ialah ketika ada proyek yang mengambil ekonomi eksternal lebih banyak daripada yang diciptakan. Contohnya saja, analisis teknikal feral. Investasi divergen ketika ada proyek yang menciptakan ekonomi eksternal yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang ambil. Dan contohnya ialah trending. Lalu bagian B, bagaimanakah salah satu strategi menimpangkan perekonomian dalam menciptakan pembangunan ekonomi, dan jelaskan dengan memberikan contoh. Menimpangkan perekonomian melalui modal overhead sosial atau MOS. Modal overhead sosial diartikan sebagai terdiri dari jasa atau pelayanan pokok yang tanpa itu kegiatan produksi primer, sekunder, dan tersier tidak dapat berfungsi. Yang contohnya adalah penerangan, air, dan sebagainya. Investasi yang besar di bidang MOS akan mendorong investasi swasta di belakang hari
dari bidang kegiatan langsung produktif atau KLP. Seperti yang dilakukan oleh Hirschman, investasi di bidang MOS dianjurkan bukan karena akibat langsung pada output akhir, tapi karena ia memungkinkan dengan dan nyata mengundang masuknya investasi di bidang KLP. Menimpangkan perekonomian melalui kegiatan langsung produktif atau KLP, suatu ketidakseimbangan dapat pula diciptakan lewat KLP. Pemerintah barangkali secara langsung atau tidak langsung menanamkan modal di bidang KLP daripada menunjukkan MOS. Mereka mendukung kegiatan langsung produktif dibandingkan most overhead sosial, dan ini adalah yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu soalan yang terakhir ialah soalan nomor 7. Gunnar Myrdal menggunakan konsep dampak balik dan dampak sebar untuk menjelaskan penyebab terjadinya ketimpangan regional yang diakibatkan oleh 3 faktor atau kekuatan yang menimbulkan dampak baik. A. Tuliskan definisi dampak baik dan dampak sebar. Profesor Myrdal membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonomi dari sekitar ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Dan untuk menjelaskan hal itu, ia memakai ide dampak balik dan dampak sebar. Dampak balik didefinisikan atau diartikan sebagai semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi ekonomi di suatu tempat karena sebab di luar tempat itu. Dan dampak sebar dapat diartikan sebagai menunjuk pada dompet atau momentum pembangunan yang menyebarkan secara sentrifugal dan pusat pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lainnya. Yang B, jelaskan 3 kekuatan timbal balik yang untuk mempengaruhi ketimpangan regional. A. Ketimpangan regional. Asal ketidakselamatan regional dalam suatu negara berakar pada dasar non-ekonomi. Ketimpangan regional berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang cenderung berkembang pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan yang lebih tinggi, sementara wilayah yang lainnya tetap terlantar. Penyebab gejala ini ialah, menurut Profesor Myrdal, ialah peranan bebas kekuatan pasar yang cenderung memperlebar ketimbang mempersempit ketimpangan regional. Dia berkata, jika segala sesuatu disebabkan pada kekuatan pasar tanpa diiringi intervensi kebijaksanaan apapun, maka produksi, industri, perdagangan, perkebunan, asuransi, pendapatan, dan hampir semua kegiatan ekonomi di dalam perekonomian sedang berkembang, cenderung mendapatkan keuntungan di wilayah tertentu dan meninggalkan daerah-daerah lain di negara terbelakang yang meninggalkan daerah-daerah lain. Dampak balik migrasi perpindahan, modal, dan perdagangan. Daerah dan wilayah tempat kegiatan ekonomi berkembang akan menarik orang-orang, modal, dan aktif dari bagian lain negara bersangkutan. Perpindahan modal juga cenderung meningkatkan ketimpangan regional. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi tersebut. Lingkup investasi yang lebih pada sentral perkembangan dapat mendapatkan kerangka modal dari wilayah terbelakang. Dengan demikian, perdagangan akan cenderung menguntungkan wilayah maju dan merugikan wilayah-wilayah yang terbelakang. Pembangunan industri di wilayah pertama dapat menghancurkan industri yang ada di wilayah terbelakang, dan wilayah yang lebih miskin tetap menjadi wilayah agraris. Menurut Myrdal, pembebasan dan perluasan pasar akan memberi keuntungan daya saing kepada industri sentral untuk pengembangan yang telah mapan. Karena industrialisasi merupakan kekuatan dinamis dalam pembangunan, maka wilayah yang lebih miskin sebagai besar tetap bersifat agraris. Dalam wilayah ini, tidak hanya industri, manufaktur, dan usaha non-pertanian lainnya, tetapi bahan pertanian itu sendiri ditunjukkan untuk tingkat produktivitas yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan wilayah yang lebih maju atau lebih kaya. Mungkin sekian penjelasan dari tugas akhir dari pengantar ekonomi bangunan. Jika salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.